saya Dwi Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu kelompok 4 yang berjudul Kajian dan Tinjauan Sosiologis Masyarakat Desa, Agraris dan Maritim, dan Masyarakat Perkotaan serta Prospek Perkembangannya. Yang pertama adalah pengertian dari sosiologi. Sosiologi menurut Sir Janus Wikanto adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial yang termasuk di dalam perubahan sosial. Yang kedua adalah pengertian dari masyarakat. Masyarakat menurut Abdul Shani adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu masyarak, yang artinya bersama-sama. Kemudian kata tersebut diganti menjadi kata masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama, dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi. Masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Yang kedua atau bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama adalah kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat desa, agraris, dan maritim. Yang pertama, sosiologi masyarakat desa agraris. Secara etimologi, kata masyarakat berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu desi, yang artinya tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan bersama. Oleh karena itu, ciri utama yang terlekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal tanah asal, sebagai suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh ketertarikan ini, selain untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka. Proses dan interaksi masyarakat desa dapat dilihat dari kegiatan kerja mereka, yaitu dari sistem tolong-menolong, jiwa gotong royong, musyawarah, dan jiwa musyawarah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses interaksi di pedesaan, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, dan faktor identifikasi. Pedesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. Desa memiliki peran ganda, yaitu sebagai penumpang interaksi sosial dan perangkat kesejahteraan, juga sebagai penyimbang ekosistem lingkungan yang terpengaruhi terhadap kelangsungan hidup manusia. Wilayah pedesaan hampir sebagian masih perkampungan atau dusun. Mata pencarian masyarakat ialah dominan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sejenisnya. Sebagai masyarakat desa agraris, pada kelompok manusia yang hidup mengembara, maka pada gilirannya mereka akan memilih wilayah yang permanen untuk hidup menetap turun-temurun. Ini tentu wajar karena sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa akan condong menetap secara kolektif, mengingat dengan hidup bersama banyak kegiatan lebih mudah dilaksanakan, banyak kegiatan lebih ringan dipenuhi, dan sebagainya. Sebagai masyarakat agraris, banyak kegiatan yang memang menuntut kerja kolektif, misalnya dengan bergotong royong, membuka hutan, membasmi belukar, membangun saluran irigasi, menanam, memerangi hama penyakit tanaman, memanen secara tolong-menolong, dan sebagainya. Desa agraris adalah desa yang mata pencarian utamanya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah sosiologi masyarakat desa maritim. Desa maritim adalah desa-desa yang di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Pengertian pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut.
Desa maritim adalah wilayah pesisir atau daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Banyak wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut atau desa yang memiliki pantai. Kondisi alam dan letak wilayah tersebut membuat desa pesisir menjadi ciri sebagai daerah permukiman yang padat. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya dari laut atau mata pencaharian sebagai nelayan. Pembahasan yang kedua adalah kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat perkotaan, yaitu agraris dan maritim. Yang pertama adalah sosiologis masyarakat kota agraris. Masyarakat perkotaan memiliki sifat individual, egois, materialistis, dan memiliki kemewahan yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, perkantoran, dan pabrik-pabrik yang besar, sehingga banyak orang mengasumsikan bahwa kota merupakan tempat di mana merubah nasib dan mencapai kesuksesan. Dengan demikian, di perkotaan terbuka lapangan pekerjaan di mana terdapat banyak kelompok pegawai, buruh maupun pekerja sektor informasi atau PKL, masyarakat, tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung, pengemis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila ditelusuri di perkotaan, ternyata banyak pemukiman kumuh. Secara sosiologis, pola hubungan dalam suatu kesatuan masyarakat, industri, bisnis, dan wira swasta dan lainnya terjadi dalam struktur yang lebih kompleks. Sebaliknya, secara fisik, kota dinyatakan melalui gedung yang mewah, kemacetan kendaraan yang cukup padat, kesibukan warga, persaingan yang tinggi, serta polusinya, dan sebagainya. Masyarakat di perkotaan kehidupannya yang heterogen serta individual dan menjadi persaingan yang tinggi. Namun seringkali terjadi pertentangan atau konflik. Ada asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat perkotaan sangat pintar, kreatif dan bertindak, dan mudah menerima perubahan meskipun masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kota merupakan pusat kegiatan sektor ekonomi sekunder yang meliputi bidang industri. Di samping sektor ekonomi tersier, yaitu bidang pelayanan jasa. Jadi kegiatan di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan, baik kebutuhan bahan pangan, sandang, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan kota mengelola bahan-bahan mentah yang berasal dari desa menjadi bahan-bahan setengah jadi, atau mengelolanya sehingga berwujud bahan jadi yang dapat dikonsumsikan. Dalam distribusi hasil produk ini terdapat perbedaan antara desa dan kota. Yang kedua adalah sosiologis masyarakat kota maritim. Kondisi masyarakat di masing-masing wilayah sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya letak geografis, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan prasarana wilayah, serta pendidikan. Perikanan perkotaan merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan atau ruang untuk memproduksi hasil perikanan di wilayah perkotaan. Konsep perikanan perkotaan secara sederhana adalah membedakan perikanan konvensional ke wilayah perkotaan. Perikanan konvensional lebih berorientasi ke hasil produksi, sedangkan perikanan perkotaan cenderung mendukung gaya hidup masyarakat kota atau urban akan kebutuhan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Kemudahan dalam penyediaan pangan sehat merupakan salah satu bentuk manfaat perikanan perkotaan. Selain itu, manfaat lain bisa dirasakan langsung adalah pengurangan pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan. Kegiatan perikanan perkotaan juga bisa menambah pendapatan bagi para pelakunya, karena hasil panen yang diperoleh dapat dijual. Implementasi perikanan di wilayah perkotaan sudah banyak dilakukan pada beberapa daerah.
Hal tersebut didukung dengan banyaknya inovasi teknologi perikanan yang ditemukan dan diterapkan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga adalah prospek perkembangan pedesaan dan perkotaan agraris dan maritim. Yang pertama adalah masyarakat desa agraris. Hal yang dapat dikembangkan dalam pertanian di desa yaitu khususnya dalam bidang pertanian. Semua usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengolahan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengelolaan dan pengemasan produk dan pemasarannya. Yang kedua adalah masyarakat desa maritim. Daerah pesisir merupakan wilayah unik dan ciri khas sehingga dalam konteks bentang alam, maka wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan laut. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik bernilai ekonomi tadi, maka wilayah dihadapkan kepada ancaman yang tinggi pula. Maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengembangkan arti pentingnya wilayah pesisir tersebut, maka secara langsung tidak perlu dikonstruksi suatu perencanaan pengembangan desa yang memiliki kemandirian melalui perbaikan dan prasarana mendukung dalam pengembangan dimulai dari model desa pesisir maritim menuju kemandirian daerah dan pulau terluar adalah desa-desa yang terletak di daerah pantai dan daratan terluar, memiliki potensi sumber daya alam sangat besar untuk dikembangkan. Yang kedua adalah prospek perkembangan masyarakat perkotaan yaitu agraris dan maritim. Yang pertama, masyarakat perkotaan agraris. Di perkotaan tak lagi memiliki banyak lahan hijau. Untuk itu, pemerintahan perkotaan setempat mengembangkan urban farming atau pertanian perkotaan, yang dimana dalam program urban farming masyarakat dapat bercocok tanam di perkarangan masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang ada meski lahan yang dimiliki sempit. Masyarakat bisa menanam tanaman dengan sistem vertical garden atau menanam secara vertikal di dinding-dinding dengan menggunakan rak-rak tanaman yang semuanya dideret. Dengan program ini, lingkungan warga menjadi semakin hijau dan asri. Warga pun dapat menikmati hasil cocok tanam mereka sendiri. Dan adanya program ini memudahkan para masyarakat di perkotaan dalam memasak dan membuat lebih hemat. Itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.